Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah RUU HIP ini berkaitan tidak lepas daripada sebagian orang mengatakan ini adalah jalan untuk menuju timbulnya komunis kembali lagi. Kita ini subhanallah, kita sudah bersatu Pancasila, kita sudah ridho berjalan dengan luar biasa sampai akhirnya berkomitmen tanggal 18 Agustus 1945 menjadikan Pancasila itu adalah sebagai landasan dasar sumber hukum dari segala hukum atau dasar negara kita. Karena masalah yang lain sudah pernah terjadi dulu. Tahun 1926 itu komunis pernah berkhianat, sudah timbul dulu di Medan. Kemudian muncul lagi dan seterusnya. Maka komunis ini adalah sesuatu akidah yang bertentangan dengan agama. Karena di dalam filosof komunis ini mengatakan ad-dinu afyunus sya'ab. Agama itu adalah racun penyandunya masyarakat. Maka mereka kepingin kehancuran dengan tidak mau mengikuti aturannya istilahnya semau gue, seenaknya, maka tidak mau bertuhan. Ini yang jadi masalah. Masalahnya karena tidak mau diatur hidup, maunya seenaknya, mau buat undang-undang seenaknya, aturan seenaknya, masalah ekonomi seenaknya, ininya seenaknya. Nah, ini yang tidak boleh, ini bertentangan dengan bangsa Indonesia yang mana mereka itu sudah sepakat harus ada Tuhan. Harus perhatian bahwa mereka itu disaksikan oleh Allah atau oleh Tuhannya masing-masing agama, disepakati berapa agama. Inilah, jadi tadi komunis kepingin muncul lagi karena kepingin aturan tidak ditegakkan. Intinya itu, karena semuanya yang bertuhan pasti ada aturannya. Bib, kalau kita tahu bahwa komunis ini kan barang dagangannya sebenarnya sudah tidak laku di negara penciptanya. Ya. Lantas mengapa di negeri ini masih menjadi barang yang sangat indah untuk diotak-atik lagi? Itulah yang anehnya. Itulah anehnya. Padahal di luar negeri sudah bubar. Soviet sampai hancur negaranya. Bahkan di negara Cina pun masih bingung antara ini dan seterusnya. Tapi melihat ada sisi ekonomi atau hal-hal yang lain gitu. Dari sisi segala-galanya. Sisi ekonomi ya, karena mau kiblatnya kembali kepada yang masih berpegang dengan komunis yang luar biasa. Dari segi kehancuran juga ya. Kalau kita lihat narkoba, kebanyakan datangnya dari mana? Ini jadi mau hancur, supaya hancur karena mengikuti hawa nafsunya. Nafsunya dididik oleh syaitan wal'iyadzubillah. Yaitu mengajurkan kita supaya tidak akur, kita supaya berantakan, kita supaya tidak bisa menjaga negara kita aman. Semuanya dihancurkan dengan atas nama komunis. Tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Tidak seperti itu, tidak percaya dengan kebangkitan kubur, alam kubur. Ada apa ketika kita bicara nanti ada kebangkitan dari kubur? Ustadznya udah ke sana belum? Nah, ini kan aneh bin ajaib. Ini akidah. Ketika kita masalah kuburan, ini adalah sudah yakin kita dalam Al-Quran, dalam hadis tadi sudah diterangkan panjang lebar bahwa kita setelah alam dunia ini ada alam lagi, namanya alam barzakh, alam akhirat. Nah, ini di situ ada pertanggungjawaban. Tapi kalau komunis tidak ada. Sudah meninggal, mati, ya sudah jadi tanah. Seperti orang-orang musyrikin dulu ketika menghadap Rasulullah mengambil tanah kuburan, mengatakan, apakah ini bisa balik lagi? Nah, ini tapi sudah dijawab oleh Allah dalam surat Yasin dengan jelas. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Hati-hati dengan masalah yang anti agama, karena nanti akan berantakan anak dengan orang tuanya. Tidak ada aturan. Suami dengan istrinya dengan suami, semuanya sama, bebas. Na'udzubillah min dzalik.